Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Saya adalah salah satu mahasiswi di Universitas Pancasakti Bekasi, tepatnya di Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Teknik Informatika semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang ibadah, syariah, dan muamalah. Yang pertama ada ibadah. Ibadah secara bahasa etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syara terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain adalah: 1. Ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi, disertai dengan rasa mahabbah, kecintaan yang paling tinggi. Yang ketiga ada ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Yang ketiga ini adalah definisi yang paling terlengkap. Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Rasa khauf, takut, raja, mengharap, mahabbah, cinta, tawakal, ketergantungan, ragbah, senang, dan rabah, takut adalah ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan hati. Sedangkan tasbih, tahlil, takbir, tahmid, dan syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah lisaniyah. Qalbiyah, lisan dan hati. Sedangkan salat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah, qalbiyah, fisik dan hati. Serta masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, lisan, dan badan. Yang pertama, syarat diterimanya ibadah. Ibadah adalah perkataan tauqifiyah, yaitu tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang tidak disyariatkan berarti bid'ah mardudah, bid'ah yang ditolak. Agar dapat diterima, ibadah disyaratkan harus benar, dan ibadah itu tidak bisa dikatakan benar kecuali dengan adanya dua syarat. Syarat yang pertama, ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecil. Yang kedua, daitiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, keutamaan ibadah. Ibadah di dalam syariat Islam merupakan tujuan akhir yang dicintai dan diridhoinya. Karenanya lah Allah menciptakan manusia, mengutus para rasul, dan menurunkan kitab-kitab sucinya. Orang yang melaksanakan dipuji dan yang enggan melaksanakan dicela. Di antaranya keutamaan ibadah, bahwasannya ibadah mensucikan jiwa dan membersihkannya, dan mengangkatnya ke derajat tertinggi menuju kesempurnaan manusiawi. B. Syariah. Pengertian syariah secara sederhana ialah jalan yang jelas yang ditunjukkan Allah kepada umat manusia. Jalan ini berupa hukum dan ketentuan dalam agama Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma, dan qiyas. Tujuan dari syariah tidak lain dan tidak bukan adalah agar umat manusia tidak tersesat dalam hidup, baik di dunia atau di akhirat, karena Allah telah memberitahukan jalan mana yang harus dilalui itu tadi. Tidak banyak yang tahu, bahkan dari umat Islam sendiri. Bahkan istilah syariah sudah digunakan sejak dulu, yakni pada zaman Nabi Muhammad. Akan tetapi istilah yang dipakai bukan yang dalam bentuk tunggal, namun bentuk jamak, yakni syara'i. Sedangkan syariah sendiri adalah kata berbentuk tunggal dalam bahasa Arab. Bahkan penggunaannya tidak hanya di Arab Saudi, tempat kelahiran Nabi Muhammad, akan tetapi menyebar ke seluruh daratan Arab. Meski dapat dimaknai sebagai jalan yang berbentuk hukum dan ketentuan dalam agama Islam, arti harfiah syariah sendiri bukan seperti itu. Syariah dalam bahasa Arab adalah sumber air. Banyak juga orang Arab yang menggunakan istilah syariah untuk menyebut jalan setapak menuju sumber air. Sementara menurut para ulama, definisi syariah mencakup hukum dasar yang ditetapkan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, dengan sesama manusia, dan juga kepada alam. Hal ini sesuai dengan
Surat An-Nisa ayat 13. Karena syariah adalah hukum dasar, maknanya menjadi masih bersifat terlalu umum. Hal ini dapat tergambar pada poin-poin hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Namun, hukum dasar yang masih sangat umum tersebut tentu perlu dikaji lebih dalam agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan disesuaikan dengan perkembangan zaman kehidupan manusia. Oleh karena itu, dibentuklah satu bidang ilmu pengetahuan yang khusus untuk mempelajari hukum dasar dan menyesuaikannya dengan hukum-hukum spesifik yang dibutuhkan oleh manusia. Bidang ilmu tersebut bernama ilmi fikih, dan orang yang memiliki keilmuan dalam bidang itu disebut faqih. Fungsi syariah seperti yang sudah sedikit dibahas di atas, syariah ditujukan kepada manusia agar dapat menjalankan kehidupan di dunia ini dengan baik, sebagaimana mestinya untuk kehidupan di akhirat. Sutisna dalam bukunya Syariah Islamiyah menambahkan bahwa fungsi syariah memiliki dua garis besar, yakni manusia sebagai hamba otomatis harus menghambakan dirinya kepada penciptanya, dan manusia sebagai jenis makhluk hidup yang diciptakan sebagai makhluk hidup terbaik yang mengurus dan mengatur tatanan kehidupan di dunia. C. Muamalah. Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat. Contoh muamalah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan definisi ini meliputi interaksi hidup bertetangga atau berteman. Dalam Islam, muamalah juga memiliki prinsip, diantaranya yaitu 1. Hukum muamalah mubah. Pada dasarnya segala bentuk muamalah hukumnya adalah boleh, kecuali aktivitas atau perbuatan muamalah yang dilarang dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Hal ini memberikan kesempatan dan peluang untuk terciptanya aneka muamalah baru sesuai perkembangan zaman. Yang kedua, atas dasar sukarela. Pengertian muamalah dalam Islam bermakna saling berbuat dengan ketentuan tidak ada paksaan diantaranya pihak yang saling melakukan perbuatan muamalah tersebut. Hal ini menjamin kebebasan para pihak dalam memilih, meneruskan, atau menghentikan transaksi. Salah satu contohnya adalah praktek macam-macam khiyar dalam jual beli. Yang ketiga, mendatangkan manfaat, menghindari mudarat. Hal ini mengarahkan para pihak yang bermuamalah untuk menghindari perbuatan yang sia-sia dan mubazir, serta mewaspadai potensi risiko yang akan terjadi. Yang keempat, memelihara nilai keadilan. Muamalah yang dilakukan adalah perbuatan yang menghindari unsur-unsur penganiayaan dan penindasan, dan juga mengambil kesempatan dalam kesulitan orang lain. Di dalam Islam banyak sekali jenis muamalah yang dilarang. Adapun larangan muamalah dalam Islam diantaranya yaitu yang pertama, maisir, merupakan transaksi memperbolehkan keuntungan secara untung-untungan atau dari kerugian pihak lain. Yang kedua, ghorar, adalah muamalah yang memiliki ketidakjelasan objek transaksinya, seperti barang yang dijual tidak dapat diserah terimakan, tidak jelas jumlah harga dan waktu pembayarannya. Yang ketiga, haram, tidak diperbolehkan melakukan transaksi atas benda atau hal-hal yang diharamkan, sehingga tidak sah transaksi jual beli jika objek jual belinya adalah khamar atau narkoba. Yang keempat, riba. Pengertian riba dalam Islam adalah tambahan dalam aktivitas hutang piutang dan jual beli. Terdapat macam-macam riba dalam kehidupan sehari-hari yang perlu ditinggalkan, seperti riba jahiliyah dan riba nasiyah dalam transaksi perbankan konvensional. Batil, transaksi batil dalam muamalah. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.